Oke, semangat pagi teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Sudah ada Kang Dani, juara satu nih. Kang Sujud, Selfie. Oke, semangat pagi ya. Nah, saat ini kita ini sedang bersiap untuk apa? Untuk memasuki satu tahap yang namanya era new normal, di mana pola hidup masyarakat itu diprediksi mengalami perubahan dalam kurun waktu yang panjang. Nah, bahkan kondisi ekonomi itu berpotensi nggak kembali normal dalam beberapa bulan ke depan. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan baru itu akan menggeser yang tadinya bisnis lama, bisnis yang konvensional, bisnis yang masih bisa bertahan, berubah menjadi peluang untuk menghasilkan satu model atau satu konsep bisnis yang baru. Interaksi fisik juga akan semakin dibatasi saat era new normal ini. Dan interaksi digital itu akan menjadi pilihan utama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kita merubah strategi bisnis di era new normal ini? Terus langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mempercepat kesuksesan bisnis di era new normal? Ya, nah kita akan temukan jawabannya di IG Live saya sebentar lagi ya. Saya mau nyapa dulu siapa yang sudah datang di sini. Ada Agnes, ada Risma. Oke, semangat pagi ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali kenal saya, perkenalkan saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Jadi kalau teman-teman misalnya mau tahu nih, apa sih trending bisnis sekarang yang bisa dikerjakan oleh orang awam dengan berbagai latar belakang, atau misalnya teman-teman sudah punya bisnis sendiri, pengen mengembangkan bisnis yang sekarang, tapi nggak ngerti caranya bagaimana melalui strategi internet marketing. Nah, bisa mampir ke bio saya. Di bio saya banyak benefit yang teman-teman bisa ambil. Contohnya, ada webinar free ya, terus ada video-video tips, ada edukasi, ada strategi internet, ada penjelasan mengenai bisnis yang simple, banyak sekali ya. So, mampir ke bio saya. Jangan lupa di situ ada satu link dan di dalamnya ada banyak connecting ke link yang lain tergantung kebutuhan dari teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan follow. Oke, nah hari ini saya mengundang seorang narasumber yang teman-teman pasti kenal dah, karena beliau ini sudah segudang pengalamannya banyak banget ya, dengan pebisnis, dengan karyawan, dengan entrepreneur, dengan profesional, banyak sekali kalangan yang beliau sudah share ya. Jadi kita akan belajar banyak dari beliau dengan tema kita kali ini yaitu bisnis strategi new normal ya. Nah, beliau ini dikenal sebagai CFO ex Zalora ya, dan biasanya orang tahu beliau sebagai digital transformation coach ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Budi Pranata. Oke, saya mau lihat dulu apakah Pak Budi sudah mampir di sini ya. Sambil saya nyapa teman-teman yang lain yang sudah hadir di sini, ada Bu Mary, ada Bu Risma, ada siapa lagi, Ani Simbolon, ada Dika ya. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Oke, Pak Budi sudah muncul. Oke, sebentar. Saya mau invite Pak Budi ya. Teman-teman boleh siap-siap catatan poin-poin penting. Oke, Pak Budi. Selamat siang. Siang, Bu Christine. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Luar biasa sehat. Mantap. Senang sekali nih saya ketemu dengan Pak Budi hari ini. Ya, saya juga senang ketemu Bu Christine. Oke, sip, Pak. Nah, Pak Budi, topik kita hari ini seru banget nih, Pak. Mengenai strategi bisnis di era baru, di zaman baru yang namanya new normal.
Nah, Pak Budi, saya mau luncurkan satu ini dulu nih, satu pertanyaan di awal, ya Pak ya. Nah, kita semua kan sedang bersiap nih Pak, memasuki satu era baru yang namanya era new normal. Nah, menurut Pak Budi, gimana kita bisa merubah strategi bisnis di era ini? Gimana Pak? Oke. Jadi pertama kita harus pahami dulu bahwa virus corona ini sesuatu yang akan terus bersama kita sepanjang masa ya. Ya, sehingga ini akan membatasi gerak kita untuk offline. Sehingga kita itu akan dipaksa, suka atau nggak suka, lebih banyak bekerja dari rumah atau secara online. Ya. Oleh karenanya, apapun strategi kita itu harus menyesuaikan dengan work from home sama online atau digital, karena virus ini akan terus berada bersama kita dan akan membatasi kita sampai vaksin itu ditemukan, which is bisa aja masih 1 tahun lagi. Banyak perusahaan yang mengatakan bahwa ini akan terus sampai 2021 gitu ya. Ya. Oleh karenanya, apapun strategi kita harus bergerak dalam koridor bekerja dari rumah dan secara online atau digital, suka atau nggak suka. Jadi, oleh karenanya, strateginya kita itu adalah, ini juga tergantung dari industri mana yang kita berasal ya. Karena ada industri yang terpuruk seperti travel, hotel, properti dan sebagainya, ini kondisi akan seperti inilah paling nggak sampai akhir 2020 begitu. Yes. Jadi strateginya adalah either Anda go digital atau you die. Intinya go digital or die, itu kalau simpelnya ya. Simpelnya seperti itu. Berarti no choice ya Pak ya? No choice bahwa digital ya, that's the only way yang safe gitu, yang safe. Kalau Anda mau tidak safe, ya bisa aja. Tetapi kalau menurut saya, safety itu is number 1 lah. Yes. Baru keuangan dan yang lain number 2 gitu. Lalu yang kedua, banyak perusahaan juga masalahnya adalah masalah keuangan, masalah cash flow. Oleh karenanya, banyak perusahaan maupun individu akan berusaha menghemat uangnya semaksimal mungkin. Mereka hanya akan spend untuk makanan, untuk kesehatan, untuk sesuatu yang basic needs banget gitu. Jadi oleh karenanya spending yang luxury goods dan sebagainya itu akan sangat sedikit gitu. Oleh karenanya kita yang akan booming ini adalah yang terkait dengan memanage keuangan, terkait dengan memanage kesehatan, memanage tentang pikiran gitu ya. Terus bagaimana kita menyesuaikan bisnis kita, apakah kita dari bisnis yang terpuruk ataukah yang tengah-tengah atau bisnis kita yang booming, karena masing-masing strateginya beda-beda itu. Bisa dikasih contohnya Pak? Misalnya contoh. Ya, contohnya misalnya ya, ini ada 7 strategi sebenarnya, ini dari Coach Johannes G. Pauli ya. Wow. Ini ada salah satu yang saya anggap strateginya cukup baik lah. Yang pertama itu Kaizen. Kaizen itu artinya perbaikan terus-menerus ya. Your existing product atau service ya. Contohnya dari coffee shop menjadi bottle coffee drink. Jadi tadinya jualan kopi di mana orang-orang belanja minum di sana. Akhirnya dengan bottle coffee drink, ada namanya Kopi Flux ya. Kopi Flux itu dia jualan kopi 1 liter itu 1 juta. 1,5 juta malah. Tetapi rame banget karena enak banget. Enak banget ya. 1,5 juta 1 liter, tetapi yang order pun banyak. Karena dia bisa membuat pembeda lah ya. Jadi dari coffee shop ke bottle coffee drink. Contoh lain yang misalnya dari tadinya juice shop, toko yang menjual jus itu, akhirnya dia menjual juga buah segar, menjual buah potong ya, menjual rujak dan sebagainya. Okay. Jadi
dia memperbaiki, tadinya hanya menjualan jus, dia dijual buah segar yang bisa dikirim, dia bisa buah potong ya, bisa rujak gitu ya. Lalu kalau tadinya passenger plane hanya penumpang, pesawat untuk penumpang, sekarang untuk kargo. Karena nggak aman bawa orang, sekarang ya kirim kargo aja, kirim barang, karena barang itu dibutuhkan, ya kan. Oke. Nah itu Kaizen. Kaizen, perbaikan terus-menerus terhadap bisnis yang ada sekarang. Lalu yang kedua, Oke, sepertinya koneksi ya. Masih loading nih, masih muter-muter, Pak. Tes. Halo, Pak Budi. Sebentar ya, teman-teman ya. Koneksi internetnya kayaknya ada problem dikit nih di tempat Pak Budi nih. Hadir, saya ucapkan selamat datang ya. Nah, jangan lupa tuliskan pertanyaan. Kita lagi garap sama Pak Budi, lagi ngobrol soal apa? Soal strategi bisnis di era new normal. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi menjalankan bisnis atau bahkan yang lagi belum punya bisnis, nah coba tuliskan di sini ya. Oke, saya undang lagi Pak Budi ya. Oke. Oke, tadi sempat terputus. Kita undang lagi Pak Budi. oke, lanjut. Nyambung lagi Pak. Oke. Kita lanjut lagi ya. Yang kedua, Yes, kita create new business funnel atau channel ya. Contohnya dari dine-in restoran menjadi package restoran. Jadi tadinya harus makan di tempat, lalu dikirim ke rumah, di packaging gitu ya. Lalu juga misalnya online consultation, tadinya offline konsultasinya, sekarang online coachingnya atau konsultasinya. Begitu juga fotografi, tadinya fotografinya itu offline, lalu dengan online, dengan Zoom misalnya. Itu bisa fotografi dengan Zoom. Lalu contoh yang lain misalnya ada Adele Jewelry ya. Tadinya jual jewelry itu di mall gitu, di offline. Lalu sekarang dia jualannya lewat IG Live. Di mana dia menampilkan produknya beserta harganya, misalnya harganya 7,5 juta, lalu dimulailah bidding ya. Jadi akhirnya malah lakunya malah 10 juta. Wow. Iya, itu karena ada kompetisi akhirnya harganya malah lebih mahal gitu. Saya lihat seperti itu. Kayak semacam Nah, lelang gitu ya Pak ya? semacam lelang. Termasuk saya lihat orang jualan kaos, jualan itu sudah bisa secara IG Live. Ya. Oke. Termasuk les piano ya, putri saya itu les pianonya sekarang online. Lewat Zoom. Oke. Iya. Mantap ya. Jadi bisa juga lewat Zoom ya. Lalu strategi yang ketiga itu kita pivot ya, pivot your product atau service. Contohnya dari garment ya, tadinya dia menghasilkan fashion product, dia sekarang produksi alat pelindung diri atau APD. Dia bikin hazmat suit, lalu face shield, fabric mask gitu ya. Jadi dia geser. Tapi ibarat bola basket, satu kaki kirinya itu masih di industri fashion. Tapi kaki kanannya yang muter. Tadinya fashion product menjadi APD dan yang lain-lain lah. Oke, jadi bidangnya itu tetap sama, cuman Ya, keluar sedikit dari yang biasa dia jual ya Pak, yang biasa dia buat ya. ya kategori produknya yang geser. Ya. Oke, ya. Kalau misalnya teman-teman yang bisnisnya tidak bisa satu, tidak bisa nomor dua, tidak bisa nomor tiga, yang keempat ini pasti bisa. Apa tuh Pak? Yang keempat itu pre-marketing your business. Maksudnya gini, ibaratnya sekarang lagi musim dingin. Musim dingin itu kita itu nggak bisa ngapa-ngapain lah, namanya hujan, salju dan sebagainya kan. Kita itu nyiapin untuk winter. Jadi kita siapin misalnya tour and travel bisnis, mereka siapin search engine optimization-nya supaya menjadi search engine domination, supaya
supaya ada di YouTube, supaya ada websitenya, ada di Instagram. Jadi dia itu menyiapkan diri untuk musim panas. Jadi walaupun Anda sekarang nggak bisa ngapa-ngapain nih, ibaratnya lagi tiarap, tapi Anda mempersiapkan diri, jadi begitu nanti PSBB-nya sudah dibuka gitu ya, langsung larinya paling kencang, karena sudah ada di mana-mana, sudah ada di Google, ada di YouTube, ada di sosial media, jadi sangat cepat bisa booming dan meledak gitu. Oke, Sehingga padahal industrinya sama ya Pak ya? industri sama, mungkin 6 bulan ini atau berapa bulan ini income-nya sangat rendah, tapi begitu terbuka kesempatan untuk jualan offline, maka langsung booming, bisa double triple daripada yang lalu-lalu. Oke. Lalu yang kelima itu diversify your business. Misalnya sekarang ini bisnisnya itu adalah heavy equipment misalnya, importer untuk heavy equipment. Lalu sekarang juga online healthy food seller, sekarang juga jualan makanan sehat secara online. Jadi mengembangkan bisnisnya, equipmentnya tetap, tetapi ada tambahan bisnis baru yaitu jualan makanan online. Oke. Lalu yang keenam itu systemize your operations, create business system yang lebih profesional dan autopilot. Jadi mumpung sekarang ini saatnya lagi winter, saatnya lagi nggak bisa ngapa-ngapain, kita mempersiapkan sistem kita supaya lebih profesional dan bisa autopilot yang pakai automation dan sebagainya. Sehingga begitu nanti dibuka offline-nya, maka kita sistemnya udah bagus banget, kita udah menikmati hasilnya nanti. Ibaratnya sekarang ini masa persiapan. Masa persiapan ya. Oke, nah terkait dengan program ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak. Yeah. Kalau kita mau membuat, tadi Pak Budi kan bilang mau systemize your operations. Nah, kalau misalnya orang dengan kondisi modal yang terbatas, tapi dia mau nih memperbaiki sistemnya atau membuat satu autopilot untuk industri bisnisnya. Terus bagaimana caranya kalau modalnya terbatas Pak Budi? Ya, ada macam-macam ya. Ada yang namanya affiliate marketing ya. Ada affiliate marketing yang namanya Destu itu, yang pendirinya itu Pak Suwandi Chow. Itu di mana yang namanya traffic, conversionnya itu semua sudah diciptakan. Jadi orang tinggal gabung dan tinggal ngejalanin lah. Intinya tinggal dia membantu menyebarkan ke koneksi-koneksinya gitu. Karena sistemnya itu sudah jadi, sudah disiapkan. Jadi dia nggak usah belajar internet marketing lagi, nggak usah spend a lot of money dan waktu untuk bikin sistem. Tapi tinggal pakai sistem yang sudah jadi gitu. Oh, jadi ibaratnya seperti kita meleverage apa yang sudah disiapkan oleh orang lain untuk kita manfaatkan itu ya Pak ya, tanpa perlu kita keluar modal sendiri buat sistem semuanya sendiri ya Pak Budi ya. Betul, betul. Kita gunakan yang sistem yang sudah ada, tinggal kita join aja sebagai membernya. Oke, baik-baik. Wah, ini menarik banget ya. Oke, yang tadi kan nomor 6 Pak, masih ada satu lagi Pak, yang nomor 7 Pak. Yang nomor 7 itu strengthen your team ya. Jadi tim kita ini kita siapin, buang virusnya, beri vaksin ya, assess dan reassign tim. Jadi timnya dievaluasi mana yang memang tim for the future, karena bisa jadi tim yang sekarang nih tim masa lalu, mungkin separuh masa lalu, separuh masa depan. Nah itu kesempatan untuk bersih-bersih lah dari segi timnya, untuk di reassign. Oh mungkin dia nggak cocok di bidang ini, harusnya di bidang lain ya. Jadi mempersiapkan timnya sehingga timnya itu nantinya jadi Kopassus lah. Ibaratnya begitu bisnisnya dibuka, offline-nya dibuka, timnya langsung siap lari, siap terbang gitu. Oke, ini menarik banget ya, karena di era ini kita sama sekali nggak bisa kerja sendirian ya Pak Budi ya. Kita harus kerja rame-rame ya, kita harus punya tribe kita ya. Betul, betul. Kalau kita kerja sendiri kan hasilnya juga lebih sedikit daripada kalau kita kerja rame-rame ya. Yes.
Betul banget, Pak. Oke, Pak Budi, kita udah ada beberapa pertanyaan, boleh kita sambil jawab, Pak Budi? Boleh, 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 siap. Oke, ini dari custom cases. Coach, gimana strategi untuk survei market yang benar? Oke, maksudnya produknya apa ya? Ini perusahaannya produknya apa ya? Oke, produknya apa bisa ditulis? Custom case. Pertanyaan tadi ya, gimana strategi untuk survei market yang benar? Nah, produknya ini apa nih yang mau Survei, disurvei? iya, itu ada beberapa cara sebenarnya. Kita bisa siapin pertanyaan lewat monkey survey misalnya, kita siapin pertanyaan, lalu bisa kita sebar lewat WhatsApp, WhatsApp group gitu. Atau kita, misalnya ya, kita survei, misalnya kalau kalian pilih pilih masker, senengnya yang mana? Yang warna putih atau desainnya kupu-kupu, atau desainnya bunga, atau desainnya wajah misalnya. Jadi kita bisa survei lewat Instagram, kita kasih mereka beberapa pilihan, lalu Anda pilih mana? Pilih nomor 1, 2, 3, atau 4. Atau kita lakukan survei lewat lewat WhatsApp group, kita bikin dulu surveinya lewat monkey survey misalnya. Apa yang orang akan pilih kalau produknya adalah ini, pilihannya ada apa aja gitu. Oke, jadi lewat monkey survei itu ya, Pak Budi ya? Betul, betul. Oke, baik. Nah, belum ada pertanyaan lain nih, Pak. Kita lanjut dulu ya, Pak ya. Iya. Jenis-jenis bisnis apa nih menurut Pak Budi yang kedepannya tuh bakalan booming di era new normal ini? Pastinya nggak semua bisnis akan bisa bertahan dan ada beberapa bisnis bahkan yang harus diganti. Mungkin strateginya atau produknya. Nah, menurut Pak Budi, bisnis-bisnis apa yang bakalan booming di era new normal ini, Pak? Iya, jadi ada 11 sebenarnya bisnis yang bisa tetap untung di saat krisis ini ya. Pertama itu makanan olahan beku ya. Karena saat ini kan orangnya mau praktis. Jadi misalnya beli ayam, ayamnya dibekukan, terus tinggal taruh di kulkas, begitu mau tinggal dipanasin gitu ya. Termasuk rendang, apa-apa, segala macam lah, otak-otak dan sebagainya. Jadi makanan olahan beku ya. Lalu Frozen. yang frozen, oke. Oke. Lalu yang kedua itu konveksi APD misalnya, atau masker, ya. Yang ketiga ini masker kain atau face shield lah. Ini juga dibutuhkan. Yang keempat itu rempah-rempah untuk lebih imun, misalnya kurkuma lah, jahe lah. Ada satu minuman kemarin, dia itu jualan kopi biasanya, namanya Pick Up kalau nggak salah. Dia itu jualan minuman supaya imunnya naik. Itu namanya min rasa jahe, kayak gitu. Ada min rasa jahe, ada kurkuma rasa Oreo, something like that lah. Jadi dia bukan hanya jualan kopi, tetapi jualan minuman yang menaikkan imun, ya. Oke, jadi kayak jamu-jamuan gitu juga ya, Pak ya? Kayak jamu-jamuan. Lalu yang kelima adalah apotek ya. Sekarang apotek makin dibutuhkan karena orang butuh suplemen, butuh obat-obatan lah. Yang keenam juga supermarket ya. Sekarang orang mencari supermarket untuk suplai kebutuhan mereka sehari-hari ya. Lalu yang ketujuh itu ghost kitchen. Ghost kitchen itu adalah kayak marketplace untuk makanan, tapi Anda bisa buat juga di Instagram misalnya. Teman-teman Anda ada yang bikin rendang, ada yang bikin otak-otak, ada yang bikin pempek dan sebagainya. Anda bikin ghost kitchen sendiri di Instagram. Kayak eat and eat tetapi online di Instagram misalnya. Wow, jadi ada beberapa yang jual makanan dengan berbagai jenis, kita kumpulkan, jadi seperti marketplace tapi khusus jualnya makanan ya Pak Budi ya? Betul, betul. Marketplace jualnya makanan. Oke, menarik sekali nih. Iya. Oke, ghost kitchen. Lalu yang ke-8, ini yang namanya barang-barang kebutuhan rumahan ya, seperti ranjang. Sekarang orang
mau ranjang yang mungkin lebih empuk, lebih mewah, lebih nyaman, bantal kepalanya yang empuk gitu, misalnya. Itu yang untuk tidur ya, untuk tidur, terus alat-alat masak, ya, terus kursi pijat. Oke. Jadi barang-barang rumahan yang sekarang ini dibutuhkan karena orang nggak bisa kemana-mana kan. Berarti termasuk alat-alat kesehatan juga ya Pak Budi, buat olahraga gitu misalnya. Persis, persis, betul banget. Alat-alat olahraga ya, Kan misalnya soalnya treadmill, nggak bisa jogging ya, di luar kan. betul. Ya, seperti barbel, treadmill, sepeda-sepedaan, kayak gitu ya. Oke, Betul banget itu. oke Pak. Lalu yang kesembilan adalah hobi rumahan. Misalnya ikan hias, tanaman. Hmm. Untuk melepas stres ya Pak Budi ya. Iya, untuk melepas stres, jadi ke hobi ya. Oke. Berarti termasuk ini dong Pak Budi, kayak kerajinan tangan gitu juga kan. Ada yang hobi kan, Betul. bikin prakarya Iya, gitu. iya, Oke. kerajinan tangan, terus alat musik, karena mungkin orang sekarang jadi, wah senang main piano, main gitar, dan sebagainya lah. Oke, great. Oke. Next, yang 10 Pak. Yang ke-10 itu saham, main saham online ya. Oke. Itu ada saham, ada forex ya. Yang ke-11 itu jadi broker. Oh, Bro- broker. broker itu bisa jualan properti, walaupun properti sekarang lagi jatuh harganya ya. Ada namanya Pak Wempi Dioktakoto, walaupun dia sekarang lagi di Perth, dia sekarang buka properti online. Jadi dia menjual properti di Menteng ya, yang harganya 100 miliar. Yang bisa mencarikan pembelinya dikasih komisi 1 miliar. Dia Wow. jualannya lewat Instagram. Dia jual hotel senilai 30 miliar. Yang bisa kasih pembeli dikasih komisi 300 juta gitu. Hmm. Itu online ya Pak ya? Online lewat Instagram. Oke. Dimana orang nggak usah survei itu bisa ya? Nggak, biasa kan Jadi kalau properti dia mesti ngerasain dulu, dia mesti datang, mesti lihat. semua dikasih gambar-gambarnya. Jadi kolam renangnya, kamar mandinya, semua dikasih gambar-gambarnya, videonya segala macam lewat Instagram. Oke. Oke. Jadi semua informasinya itu si customer ini akan dapat ya dari situ ya Pak ya, tanpa dia harus datang ke sini lihat sendiri ya. Iya, jadi setiap orang sekarang bisa punya macam-macam bisnis secara online. Karena Pak Wempi ini dia bikin Wempi Yogyakarta properti bisnis lah disebutlah misalnya. Itu baru properti ya. Belum lagi dia bisa jual juga sabun, alat-alat untuk kebutuhan apa sehari-hari, ada sabun, ada lotion dan sebagainya gitu. Dia bisa bikin bisnis unit beberapa gitu untuk dijual di Instagramnya yang kebetulan followernya itu 60.000 lebih ya. Wow. Oke, baik. Iya. Nah, Hmm. ini teman-teman kelihatannya lagi asik banget nih dengerin Pak Budi, saking seriusnya sampai mereka belum bisa nanya nih Pak Budi. Iya, 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 iya. Coba teman-teman, kita lagi bahas satu topik yang sangat menarik ya, yaitu bisnis strategi di era new normal. Nah, ini kesempatan buat teman-teman ngobrol langsung nih, bertanya langsung dengan pakarnya, Pak Budi Pranata ya. Jadi jangan sia-siakan waktunya, segera tuliskan pertanyaannya di bagian chat ya, bagian kolom. Oke, Pak Budi, ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan bagaimana kita memiliki strategi bisnis yang tepat di era new normal ini? Oke. Nah, tadi kan saya udah sharing tentang strategi dari Coach Yohanes G. Pauli ya. Sekarang ini pemikiran saya sendiri nih. Ini Ya. sebenarnya saya juga ambil dari berbagai sumber ya. Ada yang namanya Ikigai. Ikigai ini dari Korea ya. Ikigai ini mempelajari
ada 4 lingkaran yang misalnya yang pertama adalah what you love doing, apa yang Anda senang lakukan. Lalu what you are good at, apa yang Anda jago atau skill Anda itu di bidang apa. Lalu yang ketiga, apa yang orang mau bayar. Yang keempat, apa yang orang butuhkan. Jadi Anda cari irisannya itu. Kira-kira apa ya yang saya senang lakukan, terus yang saya jago, terus yang orang mau bayar, terus yang orang butuhkan. Nah, itu lakukan. Kalau saya contohnya, wah saya senang ngajar. Saya cukup pandai nih mencari ilmu, karena dari saya udah menulis beberapa buku ya. Ada Personal Success Cockpit ya. Kayak yang lalu kan, Personal Success Cockpit saya tuh gara-gara bicara sama Bu Christine, laku 20 e-book ya. Saya dapat lebih dari 2 juta karena saya sharing tentang buku itu. Kita cukup cerita tentang personal success itu apa, terus apa syarat-syaratnya untuk personal success, dan ini ada softwarenya dan sebagainya. Kita storytelling pengalaman hidup kita yang kita tuangkan dalam suatu buku, dan buku ini rangkuman dari 1000 buku yang saya sudah baca dan beli untuk mencapai kesuksesan. Itu saya rangkum 1000 buku menjadi satu buku itu. Judulnya. Jadi inti sarinya ya Pak ya? Inti sarinya Personal Success Cockpit atau Dashboard. Di mana daripada Anda harus beli 1000 buku yang saya udah lakukan, saya udah beli puluhan juta atau ratusan juta buku ya. Dari Anthony Robbins, saya beli dari Pak James Gue, 25 CD. Saya beli dari Patung Desem, saya ikut workshopnya Mary Riana, saya ikut Anthony Robbins, segala macam. Itu saya rangkum semuanya dalam satu buku misalnya. Wow, luar biasa sekali. Jadi benar-benar ini biangnya ya Pak ya? Ini biangnya ya? Oke. Iya. Sampai saya ikut personal trainer coachingnya Adere untuk physical. Ya. Okay. Karena di situ ada 17 karakter untuk sukses kan, salah satunya dari physical. Sehingga siapa yang jagoan physical nih? Setahu saya Adere. Jadi saya sampai ikut, itu harganya beberapa juta tuh. Bagaimana cara memilih nutrisi, cara olahraganya seperti apa. Nah, itu ada di buku itu juga saya summary-kan. Wow. Nah, terus kalau teman-teman misalnya nih yang nonton di sini mau belajar lebih lanjut di e-booknya Pak Budi, mereka bisa DM langsung Pak Budi? Betul, bisa DM. Malah nanti kalau yang merasa perlu ya, saya bisa kasih zoom-nya untuk menjelaskannya. Jadi ada videonya, ada slide-nya ya. Yang saya pernah lakukan ya, saya diundang bicara di Padang. Di Padang, sama Padang, hanya untuk bicara soal ini. Bicaranya saya waktu itu 3 jam lah gitu ya. Jadi saya sharing, ada videonya, itu bagus banget lah pokoknya. Wow, ini jadi teman-teman di sini paling penasaran nih Pak. Iya. Tambah penasaran. Iya, ada yang nanya nih Pak, berapa ya. Harganya Pak? Nah, ada yang nanya langsung harganya nih. Oke. Kemarin ini saya waktu promosi sama Bu Christine itu 60.000 ya e-booknya ya. E-booknya 60.000 ya? Oke. 60.000, termasuk ya. Nggak mahal Pak. Dengan ilmu 1000 buku diperas jadi intinya tinggal satu buku, itu sangat-sangat worth it banget menurut saya ya. Betul, sangat-sangat worth it, karena bisa lihat ya perpustakaan saya itu lebih dari 1000 buku ya. Yang saya harus beli, baca, pelajari, terus saya harus ringkas. Iya, betul. Itu butuh waktu berapa lama itu dari 1000 buku ya jadi satu buku? Itu perlu waktu beberapa tahun ya, mungkin 3-5 tahun ya. Luar biasa. Oke, jadi buat teman-teman yang mau nanti bisa DM langsung ke Pak Budi ya? Iya, silakan. Oke. Nanti kasih kode aja, mungkin mau e-book apa tadi, personal coach ya Pak? Personal cockpit ya? Personal Success Cockpit. Oke, Personal Success Cockpit ya, e-book. Nanti langsung ke DM ke Pak Budi Pranata ya? Iya, betul. Ya, jadi gitu. Jadi teman-teman bisa jualan produknya, tapi
gimana caranya supaya Anda jualan tapi tanpa jualan? Ya Anda cerita aja. Anda cerita tentang produk Anda. Jadi bagaimana Anda membuat produk tersebut gitu. Jadi lebih cerita sejarahnya, cerita tentang features-nya, benefit-nya, terus testimoninya, kayak gitu ya. Oke, jadi benar-benar ke kita seperti cerita, kita kayak ada di satu tempat, kita cerita suasananya, makanannya, tempatnya. Jadi orang itu yang belum datang ke tempat itu merasakan apa yang kita rasakan juga ya, Pak Budi ya? Betul, betul. Jadi orang Indonesia itu umumnya senang storytelling kan. Orang senang suka dukanya apa dari misalnya saya itu dari tadinya orang yang sangat minder ya, yang karena ayah saya tuh seorang supir mikrolet begitu ya. Bagaimana saya bisa bertransformasi dari orang yang alfabet aja saya nggak bisa, berhitung 1 sampai 10 aja saya nggak bisa gitu ya. Sehingga ini membuat saya melakukan transformasi. Caranya gimana? Dengan belajar tentang psikologi. Saya banyak sekali baca buku psikologi ya tentang apa bahagia ya. Sampai teman saya ada yang bilang, Bud, kamu ngapain beli buku bahagia? Emangnya lu nggak bahagia katanya? Emangnya lu nggak bahagia beli buku? Ada namanya pengarangnya terkenal di dunia. Dia jualnya 8 juta. Namanya Andrew siapa gitu. Being Andrew Happy. Iya, Being Happy. Iya, Being Happy. Andrew Matthews. Andrew Matthew, ya betul. Saya juga beli bukunya Pak. Bapak nggak sendirian, saya juga beli. Ya. Sampai saya ketemu sama authornya itu Pak Andrew Matthews di Bali, dan saya dikasih tanda tangannya segala macam karena dia itu senang nulis karikatur ya. Dia juga orang yang tadinya minder dan pemalu dan sebagainya, tapi dia jagoan bikin karikatur. Dan dia juga menyampaikan dengan bahasa yang sangat lugas, simple, tapi jelas gitu. Saya sampai baca berkali-kali itu bukunya. Jadi ternyata penting banget. Sampai ada satu buku yang saya baca itu, saya tahu, kamu tahu gitu. Itu Johari Windows. Bagaimana kita memperbesar apa yang kita tahu tentang diri kita dan memperbesar apa yang kita tahu tentang orang lain. Bagaimana kita mengizinkan orang lain tahu tentang diri kita lebih banyak. Itu juga membantu meningkatkan kesuksesan kita dalam berkomunikasi. Jadi, dengan membuka diri kita semakin banyak ke orang lain, dan juga menggali lebih banyak tentang orang lain, sehingga Johari Windows kita itu, gini, dia ada kuadran. Saya tidak tahu tentang diri saya tahu tentang diri saya. Orang lain tahu, orang lain yang kita tidak tahu. Jadi ada yang orang lain tahu tentang diri kita, tapi ada yang kita tahu tentang orang lain, tapi orang lain itu tidak tahu gitu. Sehingga bagaimana orang lain bisa kasih tahu kita apa yang kita tidak tahu, dan kita bisa kasih tahu orang lain apa yang orang itu tidak tahu, ya. Karena statistik sukses itu mengatakan bahwa ada 27% orang yang kondisinya deep shit. Deep shit itu artinya di bawah rata-rata ya. Artinya dia tuh he doesn't know what he doesn't know. Artinya dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Artinya dia tidak tahu besok mau makan apa, besok dia mau tidur di mana gitu. Itu yang orang yang nggak jelas lah nasibnya gitu. Ada 27%. Oke. Ya. Gak tahu apa ada uang untuk makan hari ini atau besok, itu ada 27%. Lalu banyak ada juga, Pak, ya? banyak sekali. Lalu ada 60% orang yang rata-rata. Rata-rata itu artinya yang biasa-biasa aja. Lalu ada 10% orang yang sukses, 10%. Ada 3% orang yang sukses dan bahagia. Karena bisa jadi orang sukses tapi tidak bahagia, ya. Jadi untuk kita naik kelas dari deep shit, artinya tidak tahu apa yang kita tidak tahu, menjadi average, itu karena ignorance, karena
tidak peduli karena tidak punya pengetahuan atau edukasi. Sehingga supaya dia pindah dari deep shit menjadi average, dia harus edukasi, merubah attitude-nya supaya lebih peduli, mau tahu gitu ya. Lalu kalau dia sudah average, untuk menjadi sukses dari 60% menjadi 10%, dia ada namanya fear, ketakutan. Banyak orang tidak bisa sukses karena dia takut gagal, takut diketawain, mau bicara, takut salah, takut nanti diketawain orang dan sebagainya. Karena dia takut, dia nggak bisa sukses. Lalu dari sukses menjadi sukses dan bahagia, dari 3% orang menjadi 1% orang, itu ada namanya ego. Ego itu artinya egois ya. Banyak orang kaya itu egois, artinya dia nggak mau bergaul sama orang kaya lainnya. Karena dia merasa, ngapain saya juga, apa yang saya butuhkan saya ada kok. Ngapain saya harus baik-baik sama dia, gitu kan. Nah itu ada ego. Egonya dia itu yang kalau dia bisa angkat, maka dia bisa lebih bahagia. Oke. Jadi nggak bahagia itu karena egonya ya Pak ya? Mungkin dia tidak mau nolong orang, dia misalnya kaya banget ya. Orang yang susah gitu dia melihatnya itu berbeda. Them ya, not us gitu. Jadi mau deket aja dia males gitu kan. Itu akibatnya ya dia jaga jarak dan sebagainya. Jadi dia sempit ininya. Oke, wah menarik banget nih. Nah, masih ada yang mau tanya nggak teman-teman mengenai ini bisnis strategi di era new normal? Tadi menarik banget tuh, saya belajar dari Pak Budi, dari Ikigai Korea ya Pak ya? Korea, ada 4 ya. hal. Jadi lakukan itu apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai, terus apa yang kamu, what are you good at, apa yang kamu bisa. Skillful, ahli. Apa yang kamu ahli di situ, terus apa yang orang tuh mau bayar kalau kita lakukan itu, dan orang yang membutuhkan. Jadi orang tuh yang orang butuhkan itu apa? Nah kita bermainnya di situ. Jadi jangan, kadang-kadang gini Pak Budi, banyak orang yang merasa kalau misalnya mau menjalankan satu strategi bisnis, oh ya udah yang penting cari produk yang kira-kira banyak orang yang beli. Nah terus mereka patokannya kepada harga, tanpa lihat yang lain-lain. Jadi yang penting harganya murah supaya apa? Supaya yang belanjanya itu banyak. Karena kan anggapan dia tuh marketnya bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah menurut Pak bagaimana? Orang yang masih memiliki prinsip bisnis seperti ini itu strateginya bagaimana menurut Pak? Oke, jadi betul kita mencari produk yang dibutuhkan banyak orang, tapi jangan perang harga. Karena kalau perang harga itu nggak ada habisnya. Jadi lebih baik kita kasih value edit. Misalnya contoh gini, kita itu jualan misalnya online. Itu ada satu contoh ya, itu saya ada e-book ya, e-book artinya ini yang gratisan. Kita funneling ya. Kita kasih ini e-book gratisan. Ada lagi buku ya. Buku ini bayar, mungkin tadi 60.000 atau ada harganya tapi murah lah ya. Ada satu lagi webinar misalnya. Topiknya sama, digital marketing juga. Saya ada buku yang 10 times your revenue through digital marketing ya. Lalu ada bukunya, ada webinarnya. Webinarnya sedikit lebih mahal daripada bukunya. Ada lagi workshopnya. Apa bedanya? Kenapa sih jualan barang yang sama tetapi ada 4 jenis bentuk produk ya? Karena itu yang e-book ini kayak teaser supaya orang tertarik ya. Karena dia tertarik, saya ada e-book yang 30 days for networking. 30 hari untuk networking. Itu e-book, itu saya kasih gratis. Nanti bagi yang nonton di sini yang mau, kita bisa kasih gratis ya. Nah, tetapi ada lagi buku yang lebih mendalami lagi, yang lebih daging lah. Daging, kalau tadi itu lebih ya sop-sopnya aja lah. Supaya orang coba sopnya itu enak, itu e-booknya gitu loh. Nah, bukunya itu lebih ke dagingnya. Nah, kalau webinarnya itu adalah
ada slide-slide-nya, ada penjelasannya selain daripada bukunya itu ya. Kalau workshopnya itu kan lebih bisa tanya jawab, lebih mendalam lagi sampai prakteknya gitu kan. Jadi jualan barang yang sama tetapi ada 4 bentuk yang mana funneling dari orang yang tidak mampu, istilahnya dari yang cold, yang dingin. Dingin artinya nggak tertarik nih. Jadi dikasih supnya dulu, cobain supnya. Nanti dia mulai hangat ya, baru dikasih dagingnya gitu. Jadi orang dibawa dari tadinya dia cold menjadi warm sampai akhirnya jadi dia hot ya. Kalau orang udah hot, nggak usah dijualin juga dia akan kejar Anda itu. Iya, dia yang cari-cari ya Pak ya. Dia yang cari-cari. Jadi apapun yang kita jual ya, pertama kita harus bisa mensegmentasikan apa yang kita jual. Dari yang murah banget, dari yang apa segala macam gitu. Even misalnya jualan lipstick. Anda kasih tips and tricks cara memakai lipstick yang mudah dan baik gitu. Jadi Anda tidak jualan lipstick, jadi orang pikir dia tuh cuma ngajarin doang. Padahal dia sebenarnya jualan misalnya lipstiknya mereknya apa ya, Avon atau whatever brand lah. Tapi dia demokan kan dengan lipstick itu kan. Jadi lama-lama orang penasaran kok jadi bagus ya. Nanti ujung-ujungnya orang tertarik beli lipstiknya. Oke, jadi soft selling ya Pak ya? Soft selling, karena orang itu nggak suka dijualin, siapapun itu. Betul. Orang suka belanja, tapi nggak suka dijualin ya Pak Budi ya? Betul, betul. Bagaimana kita bisa jualan tanpa jualan? Oke, great, mantap. Oke, Pak Budi, kita udah ada beberapa pertanyaan. Ini dari Rizka, kalau bidang travel, gimana Pak strategi bisnisnya ya untuk yang travel? Iya, yang travel itu karena ini kan kondisinya musim dingin nih, artinya nggak bisa travel kan. Ini adalah kesempatan untuk membangun Instagramnya atau websitenya atau YouTube-nya ya. Jadi foto-foto travel dan sebagainya, sehingga orang itu customer Anda begitu PSBB-nya dilepas misalnya, orang akan langsung buru-buru mau travel dan dia ingat Anda, ingat Instagram Anda, ingat YouTube Anda dan sebagainya. Jadi ibaratnya sekarang ini nanam benih dulu. Nanam benih ya, yang pelan-pelan itu begitu terbuka kesempatannya, makanya Anda akan kebanjiran order. Oke, jadi nanam benih dulu, siapin persiapannya apa. Jadi kayak pre-marketing itu ya Pak, yang tadi strategi keberapa itu ya? Iya, pre-marketing. Oke, baik. Nah, selanjutnya dari Dika, cara mengenali karakter konsumen di era new normal agar peningkatan penjualan, kepercayaan, dan tepat sasaran, itu gimana? Pasti ada perubahan pada era baru ini. Iya. Jadi gini, ini pertanyaan bagus ya. Konsumen kita itu karakternya kan beda-beda, ya. Ada konsumen yang lihat DISC-nya, apakah dia dominan, dia itu intim itu senang populer ya. Apakah dia S, orangnya steady, atau dia compliance. Kita lihat dulu karakternya dia, apakah dia dari bajunya warna-warni apa enggak. Kalau dia warna-warni, dia tuh orangnya senang populer, itu orangnya bisa diangkat-angkat. Oh, ibu cantik ya, atau ibu hebat ya. Kita harus lihat nih, dia tipe yang senang dipuji nggak? Tipe yang dari warna-warni bajunya, dia senang populer apa enggak? Sehingga kita, kalau dia senang populer, kita harus baik-baikin dia, angkat-angkat dia, puji-puji dia. Sehingga hatinya berbunga-bunga ya. Nah, kalau hatinya udah berbunga-bunga, dia akan melihat Anda itu kayak malaikat gitu. Dia akan lihat Anda itu, wah nih orang ini ngerti gua banget gitu. Ngerti banget kebutuhannya dia. Jadi kalau yang intim, ya itu kita harus ramah, ibu apa kabar? Ketahuan dari cara dia menjawab. Kalau dia ramah dan sebagainya itu dia orang yang intim, yang senang populer ya. Nah itu senang diangkat-angkat. Kita harus puji-puji dia. Ibu hebat ya, ibu aktif, masih muda ya, dan sebagainya lah. Pokoknya bagaimana kita menyenangkan hati dia, itu mudah. Kalau yang intim, ketahuan dari
pakaiannya, dari cara cara bicaranya, ramah dan sebagainya. Itu paling mudah dijual yang itu, karena mudah dikenalin. Lalu ada juga yang tipe dominan, maksudnya dia mau to the point aja, dia nggak mau bertele-tele. Pokoknya saya butuh ini ya, saya mau yang seperti ini. Dia maunya result, dia maunya hasil, dia maunya bukti, dia nggak mau apa, teori-teori dia nggak mau. Pokoknya buktinya apa, testimoninya apa gitu. Buktinya, Bu, ini yang customer saya sudah pakai obat saya, mukanya jadi halus loh. Tadinya mukanya before seperti ini, now seperti ini gitu. Nah itu kan dia maunya result. Itu yang dominan. Orangnya biasanya ngomongnya pendek-pendek. Dia nggak mau panjang-panjang. Karena dia maunya cepet. Waktu dia tuh sangat berharga, efisien gitu ya. Itu orangnya orangnya bisa sangat sangat ketus, bisa sangat galak, bisa cepet, bisa decisive. Dia tipe pemimpin lah. Kayak jenderal. Dia tipe jenderal gitu. Ya Anda harus, dia maunya hasil. Anda harus kasih lihat, Bu, kalau yang pakai produk kita nih before seperti ini, after seperti ini. Pokoknya maunya hasil, bukti lah, testimoni kayak gitu. Jadi sama dia jangan Anda bertele-tele, karena dia maunya cepet, dia maunya efisien. Nah itu kalau yang tipe dominan, ketahuan dari ngomongnya juga dia mau menguasai pembicaraan. Dia selalu mau yang didengarkan gitu dari dominansnya. Lalu ada juga yang tipe yang compliance. Compliance itu yang hitung-hitungan. Ini gimana hitung-hitungannya? Ini beli harganya segini, dapatnya apa aja? Kan ada yang seperti itu. Yeah. Ini harga 100.000, saya dapatnya apa aja? Lalu ada diskon nggak? Ada bonus nggak? Lalu ada free ongkir nggak? Kayak gitu-gitu. Itu tipe yang compliance. Tipe yang sangat detail banget. Anda harus jelasin. Nah, di situ tuh harus Anda bicara, Bu, Ibu dengan harga 100.000 ini, Ibu dapat free bonusnya senilai ini. Terus dapat lagi free ongkir senilai ini. Jadi dia melihat, wah kayaknya untung banget ya beli 100.000, tapi seolah-olah nilainya, value-nya 500.000. Jadi kita harus mengemasnya, wah Bu ada ini, ada ini, ada ini. Wah dia pikir untung nih dia nih, karena dia orangnya hitung-hitungan kan. Sehingga dia, wah kalau hitung-hitungannya untung, ya dia mau, Bu ini sekarang nih karena mumpung lagi ada promo, buy one get one, nanti besok-besok ibu nggak dapat lagi. Unitnya tinggal dua atau tinggal 3 gitu. Kasih dia keterbatasan waktu gitu. Jadi dengan lihat tipe orang, ini biasanya orangnya suka tawar-menawar lah. Misalnya kita tawarin, Bu harganya segini, dia akan nawar terus. Bisa nggak diskonnya sebesar ini dan sebagainya. Nah itu dia tipe yang C tuh. Orangnya hitung-hitungan. Nah itu kita harus dikasih bonus-bonusnya, Bu nanti dapat bonus ini, ada free ongkir, ada buy one get one, bla 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 lah, something like that. Walaupun misalnya Anda ada 3 barang, mungkin yang ini nggak bisa gitu ya, tapi ada yang bisa, yang merek ini bisa. Nah itu yang Anda gunakan yang produk itu gitu kepada dia. Lalu ada juga, jadi yang itu tadi yang hitung-hitungan, yang compliance. Biasa orangnya pendiam, biasa orangnya ya selalu bicara numbers lah, bicara diskon dan sebagainya. Lalu ada yang tipe yang steady atau harmoni ya. Orang ini yang biasanya nggak seneng ribut-ribut, orangnya biasa diam-diam aja. Dia biasanya nggak cerewet juga, dia nggak cerewet soal harga dan sebagainya. Dan dia juga orangnya nggak galak gitu, nggak dominan gitu. Dia juga orangnya nggak seneng populer, nggak ramah. Dia biasa-biasa aja. Orang biasanya orangnya diem. Tetapi dia seneng harmoni. Dia seneng kalau ya rukun-rukun aja, nggak seneng ribut gitu ya. Itu yang tipe steady. Nah, kalau yang seperti ini ya jualnya itu lebih gampang lagi karena dia tuh biasanya nggak hitung-hitungan, dia itu nggak seneng diangkat-angkat, biasa-biasa aja ya. Ini yang normal lah. Ini biasanya yang penting Anda kasih dia tuh bukti-buktinya, ya testimoninya. Apa yang Anda lakukan dengan 3 itu kasih ke dia pasti ambil karena dia tuh lebih tidak cerewet dibandingkan 3 yang lainnya itu tadi. Oke, mantap banget ya. Jadi tadi menjawab pertanyaannya ya. Jadi kita share sesuatu ke orang itu lihat
tipe dari orang itu kira-kira apa, supaya nanti caranya tuh lebih smooth dan mereka nggak merasa dijualin ya Pak Budi ya. Betul, betul. Kita harus memahami karakter mereka, sehingga pertama ya, yang penting kita connect dulu sama mereka. Mereka merasa mereka itu kita itu mereka, ya. Seperti itu. Bangun trust-nya dulu lah ya. Nah, setelah itu kita memahami karakternya mereka, yang bikin mereka seneng itu apa sih gitu. Oke. Oke, Pak Budi, kita udah di penghujung acara nih Pak, nggak berasa ya kalau kita topiknya menarik itu waktu cepat sekali berlalu ya. Nah Pak, di akhir ini sebagai penutup terkait dengan tadi yang kita bahas, strategi bisnis di era new normal ini, Pak Budi kan ada satu webinar nih, saya boleh share ke teman-teman di sini ya Pak ya? Iya, boleh. Nah, Pak Budi undang khusus buat teman-teman yang nonton IG Live Pak Budi saat ini ya, dapat undangan spesial nih dari Pak Budi ya. Undangannya apa? Undangan untuk hadir di webinar. Webinar ini akan membahas 3 keahlian atau 3 strategi internet milioner zaman now. Nah, webinar ini ada di hari Sabtu ya Pak Budi ya. Ada di hari Sabtu ini jam 10 sampai jam 11.30. Jadi dalam 1,5 jam teman-teman akan belajar bagaimana strategi 3 skill ya, 3 keahlian internet milioner zaman now. Ya, yang teman-teman harus miliki nih kalau mau unggul di bisnis atau di karir, atau buat teman-teman yang belum punya bisnis pun bisa belajar banyak dari webinar ini. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa catat ya, yang mau langsung kirimkan nama, WA, sama email ke WA 0812 9088 728. Oke, nah saya ulang ya, kirimkan nama, WA, sama email ke WA 0812 9088 728. Jangan lupa pakai kode BP ya, jadi nama, email, WA plus BP. Ya, artinya teman-teman yang dapat info ini dari IG Live-nya bersama Pak Budi Pranata. Jadi harus ada kode BP-nya ya. Kalau nggak ada kode BP-nya nanti nggak dapat undangannya. Oke, itu aja. Baik Pak Budi, terima kasih banyak terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Kami semua mendapatkan manfaat yang berharga dan sangat-sangat bagus. Terima kasih banyak udah dituliskan Pak 0812 9088 ya. Oke, saya ralat sedikit ya Pak Budi ya. 0812 9088 728. Nah, teman-teman bisa tuliskan ya 0812 9088 728. Nama, WA, email plus BP ya, harus ada kode BP-nya. Oke, itu aja Pak Budi. Terima kasih banyak waktunya. Sampai jumpa di perbincangan kita selanjutnya ya Pak, dengan topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih banyak, terima kasih teman-teman. Bye.